Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Ketua DKM Ustadz Husni Da'i yang didampingi oleh Pak Arjuna serta Pak Rustandi, Pak Dr. Irwan Ra'u, juga Pak Udin Syamsuddin, sesepuh kita, Pak Budiarjo, sesepuh kita, Pak Yudis yang setia menjemput saya, Pak Siswono, alhamdulillah sesepuh kita selalu hadir. Tidak lupa juga imam kita Pak Iskandar. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, sehat badan kita, luang waktu kita, sehingga bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini pada pengajian rutin kita setiap hari Sabtu. Hari ini Sabtu yang kelima di bulan November. Karena itu kitab yang akan kita baca adalah kitab Mukhtarul Ahadits, halaman 212, pelajaran ke-31, fi fadli dzikrillah wa hamdihi wa syukrihi azza wa jalla. Kita sudah di tengah membaca ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adzkurkum washkururi wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu. Ayat ini menggambarkan kepada kita, kalau kita ingat Allah, kalau kita dekat Allah, Allah akan dekat kepada kita dan Allah akan mengingat kita. Tapi kalau kita lebih banyak lupa pada Allah, Allah pun tidak akan ingat pada kita. Bahkan kalau orang dalam hidup ini lebih banyak lupa kepada Allah, dampaknya nanti orang itu akan cepat pikun. Di antara kawan saya, kalau saya sebut namanya Pak Rustandi apa, Pak Udin juga apa, dia umurnya baru 65 tahun.
Tapi sekarang udah pikun dia. Bicara sudah ngelantur kadang-kadang. Kalau dia disuruh nyambut, sambutan kemana-mana Pak. Gak fokus kepada acara. Padahal umurnya baru 65 tahun. Kenapa demikian? Salah satu kemungkinannya dia banyak lupa pada Allah. Pak Iskandar, Pak Husni Dai, ada ayat Al-Quran yang berbunyi, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahumullah anfusahum. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Peringatan Allah ini. Kalau kita banyak lupa pada Allah, fa'ansahumullah anfusahum. Kata Allah, nanti Allah akan menyebabkan kamu lupa pada diri sendiri. Pikun. Kalau orang sudah lupa pada dirinya kan pikun Pak Arjuna. Pak Arjuna udah pikun loh nih. Alhamdulillah belum ya. Tapi sudah saya katakan tadi, ada orang yang umurnya baru 65 tahun. Tapi sudah pikun. Penyebabnya adalah dia banyak lupa pada Allah. Karena itu Taufik Ismail dalam bait-bait syairnya yang kemudian dinyanyikan oleh Trio Bimbo, semua kenal lagu ini, yaitu lagu Tuhan, di mana di sana dikatakan aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itulah bapak-bapak. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita banyak melupakan Allah. Sebab kita tidak bisa lepas dari pengawasan Allah. Kita diawasi oleh Allah dalam hidup ini. Sekali lagi, Allah mengingatkan kepada kita, fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kamu. Waskururi wala takfurun. Kemudian bersyukurlah kamu kepadaku. Jangan kamu ingkar atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Hidup manusia tidak lepas dari nikmat Allah. Nikmat Allah itu ada yang ada pada tubuh kita, ada yang berada di luar tubuh kita. Yang berada pada tubuh kita, semua anggota badan kita, Allah tidak ciptakan sia-sia. Tapi Allah ciptakan dengan satu tujuan, agar kita itu mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, dan agar kita selalu mensyukuri nikmat. Ada kenikmatan yang di luar dari tubuh kita. Allah beri kita rumah, Allah beri kita kendaraan, Pak Budi.
Allah beri kita istri, Allah beri kita anak. Semuanya itu adalah kenikmatan dari Allah yang wajib kita syukuri. Sebab semua kenikmatan akan diminta pertanggungjawaban. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, usaha iblis tidak menggoda kita asal jangan salat, jangan puasa, jangan zakat. Tapi sasaran utama iblis menggoda kita agar jangan bersyukur. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Fabima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'anihim. Karena kau telah menempatkan aku sebagai makhluk yang terlaknat dan terkutuk, enggak apa-apa ya Allah. Tapi aku akan duduk di tengah jalan lurus yang telah kau sediakan. Aku akan datangi manusia dari depan. Aku akan datangi manusia dari belakang. Aku akan datangi manusia dari sebelah kanan. Aku akan datangi manusia dari sebelah kiri. Sasarannya, summa tajidannahum aktsarahum syakirin. Nanti kau tidak akan mendapatkan manusia itu kecuali hanya sedikit sekali dalam mensyukuri nikmat. Ini jelas kata iblis, aku akan goda manusia dalam hidup agar jangan mensyukuri nikmat Allah. Sekali manusia tidak mensyukuri nikmat Allah, kafirlah dia. Gak sadar, Pak. Banyak di antara kita kadang-kadang gak menyadari bahwa kita kafir. Yaitu ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan, kita gak bersyukur, berarti kita kafir. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, wa qulil hamdulillah, katakan oleh kamu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita membaca hadis Nabi, kita diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah itu baik kita senang maupun kita susah. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kita ucapkan juga alhamdulillah. Tapi ada sambungannya, ala kulli halin, atas segala keadaan. Sebab bukan mustahil, Pak Arjuna,
seperti yang Allah gambarkan dalam ayat Al-Quran yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu senangi, tapi justru yang tidak kamu senangi itu baik buat kamu. Saya pernah memberi contoh pada bapak-bapak. Satu ketika Presiden mengundang semua gubernur untuk hadir di Jakarta. Pada waktu itu Gubernur Sumatera Utara segera akan berangkat pagi-pagi, naik pesawat paling pagi. Dia sudah berpesan kepada supirnya, jangan jalan ke sana, macet. Cari jalan yang gampang. Nih waktu sudah lambat. Tapi ternyata sang supir nggak mendengar dan dia memilih jalan yang tadinya kata gubernur itu jangan jalan situ. Akhirnya dia datang ke bandara lambat. Dia turun, pesawat terbang. Marah-marah dia kepada supirnya. Mengatakan kamu nggak dengar sih. Aku bilang juga apa? Jangan jalan situ. Sekarang lambat. Gak keburu lagi aku ikut rapat. Pesawat yang berikutnya nanti masih lama. Tapi lagi marah-marah begitu, ternyata pesawat yang tadi dia mau taiki jatuh Pak di luar bandara. Baru terbang beberapa menit jatuh dan semua penumpangnya mati. Oleh karena itu harusnya tuh tadi si gubernur itu waktu lambat harus dia katakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan bagiku yaitu keterlambatan ternyata justru menyelamatkan aku dari malapetaka jatuh bersama pesawat. Kalau nggak salah pesawatnya namanya Adam Air Pak. Waktu itu kalau nggak salah itu ya. Wa qala ta'ala, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa kamu, doa mereka, akhir ucapan mereka alhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya teman Pak, kalau ngobrol nggak berhenti alhamdulillah. Nggak lama kemudian alhamdulillah. Nggak berhenti alhamdulillah. Ternyata ini yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ini. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Akhir ucapan kita hendaklah kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Waruya Syaihani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang bersumber dari diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Perawi hadis yang paling utama Bukhari Pak.
Dia kelahiran Uzbekistan, tapi dia tidak cocok dalam pemerintahan. Pergilah dia ke Samarkandi dan dia meninggal di Samarkand. Kuburannya terbengkalai, baru direnovasi ketika Bung Karno ke sana. Ketika dia mendapat undangan dari Presiden Rusia, dia bilang, saya mau datang asal saya dibawa berziarah ke makam Imam Bukhari. Presiden Rusia bingung di mana ia kuburan anak. Akhirnya dicari dan ditemukan. Dan sekarang sudah indah sekali. Ini di HP saya ada. Pak Rustandi di MTRI ayahnya. Bayang. Kuburan Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman. Berarti hadis ini hadis kursi. Kata Allah, firman Allah, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan perkiraan hambaku kepada aku. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan baik kepada kita. Tapi kalau kita jelek sangka kepada Allah, Allah pun akan memperlakukan kita dengan perlakuan yang tidak baik. Tergantung keinginan kita. Kalau kita ingin Allah baik kepada kita, baik sangkalah pada Allah. Tapi kalau kita kepada Allah selalu berjelek sangka, dengan mengatakan umpamanya, salah satu dari tanda orang yang berjelek sangka kepada Allah, aku sudah salat, aku sudah berdoa setiap malam, tapi sudah berbulan-bulan aku bersalat malam dan berdoa malam, Allah tidak mengabulkan permohonanku. Gak benar ayat Al-Quran yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Itu berjelek sangka pada Allah. Allah itu memberi seseorang permintaan yang tahu kapan dia layak untuk diberi. Ya Allah, kadang kita meminta sesuatu kepada Allah, tapi Allah mempertimbangkan bahwa ini belum waktunya dikasih. Pak Arjuna pengen nyandung, tapi itu udah ngadoa sholat di Masjidil Haram, lagi tawaf berdoa, ya Allah mudah-mudahan istriku mengizinkan aku poligami. Sampai berkali-kali itu tawaf muter doana ngan eta unggul, tapi teu dikabul wae. Bukan Allah enggak mengabulkan Pak Arjuna, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, tanpa Pak Arjuna minta, istri Pak Arjuna yang minta, Bang, aku sudah lelah. Kalau abang mau nikah lagi silahkan aja. Diminta malah oleh istri. Kenapa? Karena sudah waktunya memang. Jadi sekali lagi Allah sesuai dengan persangkaan kita. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah, aku bersama manusia kalau manusia ingat pada aku.
Kalau kita ingat Allah, Allah akan selalu mendampingi kita. Oleh karena itu kemanapun kita pergi, jangan lupa pada Allah. Tadi Pak Arjuna waktu mau pergi, di depan pintu baca apa? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu kan. Insya Allah perjalanan Pak Arjuna sampai ke sini selamat. Karena kita sudah minta kepada Allah agar diselamatkan dalam perjalanan. Tapi kalau dia pergi nyelonong wae teu inget-inget acan Pak Udin ke Allah, Allah tidak akan mendampingi kita Pak Udin. Awas ya, bentar lagi mau haji. Jangan lupa pada Allah ketika mau berangkat. Jangan lupa ketika mau naik pesawat. Jangan lupa ketika sampai. Selalu ingat Allah, Allah akan mendampingi kita. Sekali kita lupa pada Allah, Allah akan lepas kita. Fa'in dzakaroni fi nafsihi, kalau manusia itu mengingat aku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingat dia pada diriku. Aku pun akan ingat manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sekali-kali kita lupa pada Allah. Bikundini nantinya Pak Arjuna, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahumullah anfusahum. Iya kan Pak Arjuna? Apalkan ayatnya? Apa? Teu apal mah disintrek we. Kudu apa Pak Arjuna? Itu kan peringatan. Imam sering sekali baca ayat itu. Saya sering surat berjamaah imam bacanya itu. Ayat itu. Karena saya perhatikan. Tapi kalau yang nggak memperhatikan, nggak tahu bahwa ayat itu sering dibaca oleh imam. Iya kan Pak Arjuna? Iya. Wa in dzakarani fi malain dzakartuhu fi malain khairan minhu. Kalau dia ingat pada aku dalam satu perkumpulan, aku akan ingat juga dia dalam perkumpulan yang lebih bagus. Selesai pelajaran, masih satu lagi hadis. Waruyal Bukhari an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis masih dari Abu Hurairah dari Imam Bukhari, Pak. Ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis ini Nabi berkata, Nabi bersabda, masalul ladzina yadhkuruna rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, waladzina la yadhkuruhu, dan orang yang tidak ingat pada Tuhannya. Saya ingat pada Allah, Pak Arjuna nggak ingat pada Allah. Maka perumpamaannya saya dengan Pak Arjuna itu masalul hayyi wal mayyit, seperti yang mati, yang hidup dan yang mati. Orang yang tidak ingat pada Allah dianggap seperti orang mati, Pak.
seperti orang mati. Tapi orang yang selalu ingat pada Allah dianggap orang itu hidup. Oleh karena itu enggak sedikit nih Pak di antara kita udah mati padahal masih jalan-jalan. Kapan bisa terjadi semacam itu? Ketika orang itu tidak ingat pada Allah, berarti dia mayit berjalan. Begitu Pak Arjuna. Pak Arjuna jangan jadi mayit berjalan. Yaitu jangan manusia yang tidak ingat pada Allah. Ibu-ibu jangan jadi mayit berjalan. Kalau ibu lupa pada Allah, maka berarti ibu seperti mayit berjalan. Mari Pak, hidupkan diri kita dengan selalu zikir pada Allah. Jangan buat kita mati sebelum mati dengan lupa pada Allah. Pak Rustandi, ulah maut samemeh maut. Jangan mati sebelum mati. Ad-darsus syani wassalasun. Pelajaran yang ke-32. Fi adkarin wa adiyatin nubuwiyah. Tentang zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi setiap hari tidak pernah lepas dari doa Pak. Dalam keadaan apapun Nabi berdoa. Di antara doa-doa Nabi ada yang di sini dicatat, yang tentunya layak untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Tuqalu fis sabah wal masa. Doa Nabi ini kadang-kadang Nabi baca di pagi dan sore. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita semuanya merasa beriman kan? Berarti ini diajak bicara oleh Allah. Karena Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu. Ayat Al-Quran kadang-kadang ya ayyuhan nas. Tapi kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah berkata ya ayyuhan nas, berarti yang diajak bicara semua manusia. Beriman dan tidak diajak bicara. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini ditujukan khusus untuk orang yang beriman. Kita semuanya merasa diri kita beriman Pak Arjuna. Dan berarti kita diajak bicara. Apa kata Allah? Uzkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Pak Budi nggak berhasil mengadakan acara zikiran di masjid ini. Belum terlaksanakan Pak Budi. Ingin mengadakan acara seminggu sekali, acara zikiran.
tapi keburu ganti, belum terlaksana. Perintah Allah, zikirlah kamu banyak-banyak. Siang malam kita berzikir, jangan lupa. Wasabbihuhu, dan sucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Kapan harus kita ucapkan? Bukrotan, Pak Budi, pagi hari, wa asilan, dan sore hari. Pagi waktu subuh, sore waktu maghrib. Adakan Pak Budi zikiran waktu subuh dan waktu maghrib. Kalau bisa rame-rame, kalau enggak sendiri di rumah. Pagi-pagi sambil duduk ngopi, pegang tasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pagi dan sore. Perintahnya ya. Ini kan perintah Allah, Pak. Bukan perintah Sanusi. Pak Budi, bukan perintah saya, perintah Allah. Wa qala ta'ala, mohon maaf. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan. Dan ingatlah Tuhan kamu pada diri kamu, tadarruan dengan merendahkan diri, wahifatan dengan suara yang pelan, yang enak kedengarannya. Tadi saya baca tasbih, enak gak kedengarannya Pak? Enak. Kalau nggak enak saya nggak mau mimpin lagi, diam aja, serangan Jadi yang mimpin takbir, yang mimpin tasbih itu harus yang suaranya enak, yang merdu, sehingga yang mendengarkan semuanya mengikuti dengan baik. Tapi kalau nggak baik kan kesal banget. Aing mah naon sih ya, tasbih sember gitu aing mah. Jangan, yang baik. Waduna zahri, jangan kencang-kencang. Jangan sampai teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, Pak. Oleh karena itu, kalau ada di satu daerah di Jawa Timur itu kalau zikir, Pak, udah mah zikirnya sambil jerit-jerit pakai speaker lagi, mengganggu orang. Enggak perlu, pelan-pelan saja, suaranya enak, merdu, sehingga orang yang mendengar itu akan terpesona mengikuti.
bil guduwi wal asal, pagi dan sore. Sama dengan tadi, pagi dan sore. Pagi waktu subuh, sore waktu maghrib. Wala takun minal ghafilin. Jangan sekali-kali kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Kita kan minggu depan baca kitab Tanbihul Ghafilin. Iya kan? Ghafilin itu artinya lalai, lengah, enggak ingat, lupa. Jangan jadi orang yang lupa pada Allah. Jangan jadi orang yang tidak ingat pada Allah. Nanti Allah akan membuat kita lupa pada diri sendiri. Pikun, Pak Udin, ngorak kene geus pikun kayak. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi. Dan sucikan dengan memuji Tuhan kamu sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Berarti pagi dan sore. Wa qala ta'ala asabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Sore dan pagi. Asyi hanya malam, isya, wal ibkar pagi-pagi. Sayang waktunya habis, Pak. Nanti kita akan sambung lagi, insya Allah kita masih panjang umur, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi hari ini bermanfaat, menjadi peringatan buat hidup kita. Dan kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa. Kita awali doa kita dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin wa ja'alna min ibadika sabirin wa ja'alna min ibadika radina biqadaika wa qadarika wa ja'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas samiul alim
wa tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.